Video kali ini, aku, Salma Marni, akan menunjukkan langkah-langkah untuk menganalisis ukuran nanopartikel dari data SEM, Scanning Electron Microscope, secara otomatis. Kita akan mulai dari pengolahan gambar di Imagy, pengolahan data di Excel, hingga Origin Pro 8.5. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuka aplikasi Imagy. Oke teman-teman, ini adalah jendela aplikasi Imagy. Memang hanya seperti ini ya. Selanjutnya, kalian harus memasukkan hasil citra SEM kalian, baik berbentuk gambar ataupun berbentuk file. Caranya, klik tool file yang ini, lalu open. Nah, silakan kalian cari file yang hasil citra SEM kalian. Oke, ini sudah ada ya hasil citra SEM-nya. Selanjutnya, kalian itu harus melakukan kalibrasi ukuran dengan klik icon straight yang ini, lalu tarik garis dari sini sampai sini. Kalian bisa di zoom ya kalau kalian nggak kelihatan. Oke, kenapa dilakukan kalibrasi? Agar Imagy-nya bisa mengetahui gitu ya, patokannya tuh berapa. Nah, di sini kan kita udah diberikan patokan gitu ya. Kalau dari sini sampai ke titik yang ini itu tuh ukurannya ada di 420 nanometer. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah selesai menarik-tarik garis ini, kalian tuh klik Analyze, lalu Set Scale. Nah, di Now Distance-nya, kalian tulis 420 nanometer sesuai yang ini, karena yang diketahui kan 420 nanometer. Silahkan diklik. Untuk unit of length-nya, kalian tulis nanometer. Lalu, checklist bagian globalnya. Oke. Selanjutnya, kalian tuh harus mengubah ukuran gambar ini menjadi 8 bit dengan cara klik Tools Image, lalu type 8 bit. Selanjutnya, kalian perlu memotong hasil citra SEM kalian ini, gambarnya ini, di atas tulisan ini. Kenapa? Karena ketika Imagy melakukan pengukuran otomatis, maka tulisan 420 nanometer ini akan terbaca sebagai partikel berukuran besar. Makanya kita harus memotong agar hanya menyisakan partikel-partikel yang memang akan dilakukan pengukuran morfologinya seperti itu. Nah, makanya sekarang kalian klik icon rectangle, lalu kalian tarik seperti ini. Kalian ya sesuaikan saja ya. Ini kan sudah ada patokannya di sini, itu seperti itu. Nah, lanjut kalian klik Tools Image, lalu Crop. Nah, ini sudah ke crop. Selanjutnya, buka Image, Adjust, lalu Threshold. Nah, kalau kalian lihat di sini kan masih ada abu-abunya ya yang mengelilingi lingkaran merah ini. Nah, itu tuh harus tertutup dengan warna merah. Caranya geser-geser aja yang ininya sampai tertutup warna merah. Tapi jangan over ya, teman-teman. Nah, mungkin segini cukup ya. Lalu klik apply. Nah, ini udah. Nah, kalau kalian lihat ini tuh masih nyambung-nyambung gitu kan ya. Tuh masih kesambung, di sini masih kesambung, masih nyambung. Nah, untuk misahinnya, kalian tuh klik yang proses, kemudian binary, lalu watershed. Nah, ini sudah bisa misah nih antara partikel satu dengan partikel yang lainnya. Lalu sekarang, untuk menghasilkan data pengukuran secara otomatis, kalian tuh klik tools yang analyze, lalu set measurement, lalu klik yang fit ellipse. Nah, klik OK. Selanjutnya, kalian klik tools analyze lagi, kemudian analyze particles, lalu untuk size-nya nggak apa-apa ya di 0 sampai infinity, lalu pixel unitnya kalian checklist. Untuk circularity-nya ini penting banget ya, kalian tuh ubah menjadi 0,85 hingga 1.
Nah, kenapa ini tuh diatur di 0,85 hingga 1? Karena ini tuh berfungsi sebagai filter kualitas dari partikel kalian. Di mana partikel yang hancur atau tidak bulat sempurna itu tuh bakal otomatis kebuang nantinya. Jadi data yang nanti kalian dapat itu murni hanya berisi partikel nanosfer yang berkualitas. Selanjutnya untuk yang show-nya, kalian pilih yang outline. Lalu yang di sini kalian checklist yang display result, clear result, dan exclude on edge. Oke. Nah, ini sudah menghasilkan partikel-partikel yang dianalisis secara otomatis. Nah, ini adalah data hasilnya atau data resultnya. Kalian besarkan saja, lalu kalian pindahkan ke Excel untuk selanjutnya diplot menjadi kurva histogram di origin. Caranya yaitu klik Ctrl A, lalu Ctrl C, atau di copy, pindahkan ke Excel. Oke, ini sudah ada di jendela Excel, data analisis hasil citra SEM kalian tadi yang sudah didapatkan, silakan di paste aja. Oke, ini sudah selesai di paste ya teman-teman. Selanjutnya, kita harus membuat kurva histogram pada origin. Data yang diperlukan yaitu data major pada hasil citra SEM yang telah dianalisis morfologinya tadi, yaitu yang ini. Caranya, kalian copy saja, lalu kalian pindahkan nanti ke origin. Oke, ini sudah ada di jendela origin. Data majornya tadi masukkan ke dalam kurva Y. Seperti ini. Lalu beri judul diameter dengan satuan nanometer. Oke, udah ya. Seperti ini teman-teman. Untuk kalian yang mungkin bertanya, kenapa untuk memplot kurva histogram pada origin, data yang diperlukan yaitu data major dari hasil result citra SEM kalian. Oke, untuk analisis nanosfer, data major itu memberikan representasi diameter maksimal yang paling objektif. Nah, seringkali partikel itu tampak sedikit oval karena distorsi gambar atau posisi partikelnya. Nah, dengan mengambil nilai major ini, kita tuh bisa memastikan pengukuran tetap konsisten dan sesuai dengan standar karakterisasi nanopartikel secara internasional, di mana diameter terbesar dianggap sebagai representasi ukuran fisik partikel tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk membuat kurva histogramnya, silakan kalian copy data diameter ini, lalu kalian klik tools yang plot ini, statistik, histogram. Nah, ini adalah kurva histogramnya. Untuk sumbu Y-nya, ini adalah frekuensi. Ya. Oke. Setelah pembuatan kurva histogram, langkah selanjutnya yaitu curve fitting. Tujuannya agar kalian itu tidak hanya punya grafik batang, tapi punya juga kurva Gaussian untuk mendapatkan nilai rata-rata diameter yang ada pada hasil citra SEM kalian. Caranya yaitu kalian pindah ke sheet yang ini, lalu klik tool statistik, pilih yang descriptive statistic, lalu frekuensi counts, open dialog. Nah, ini sudah masuk ya inputnya di yang book 1 sheet 1 yang ini, kalian klik OK aja. Nah, selanjutnya kalian blok yang ini, lalu kalian plot kurvanya menjadi kurva kolom. Nah, oke. Selanjutnya, kalian klik Analysis, kemudian Non-Linear Curve Fit. Nah, ini tuh kategorinya pakai yang
peak function ya. Karena kita kan akan menganalisis puncaknya di mana. Lalu functionnya pakai yang Gaussian karena ya untuk menganalisis puncak dan agar kurvanya itu melengkung secara mulus seperti itu. Untuk advance-nya juga kita klik, pilih yang quantities to compute, lalu fit statistic. Nah, untuk R value-nya kalian checklist, untuk R square-nya juga kalian checklist, dan fit. Nah, selanjutnya ini sudah muncul data-data atau identitas daripada kurva histogram kalian yang merepresentasikan hasil citra SEM kalian. Dan untuk interpretasi data dari hasil analisis citra SEM ini bisa dilihat pada tabel-tabel yang ini ya. Untuk diameter rata-rata yang didapatkan dari hasil citra SEM yang telah dianalisis tadi, itu ada di 92,4155 dengan standar error di 0,42304. Atau untuk memudahkan kalian melihatnya, bisa kalian buka grafik yang ini. Nah, ini sudah muncul di sini tuh. Nah, ini tuh X yaitu nilai rata-rata yang menggambarkan rata-rata ukuran partikel kalian itu berapa. Nah, di sini ya teman-teman nih, di 92,4155. Kemudian ada nilai W, yaitu nilai keseragaman ukuran. Ada di nilainya tuh 37042. Nah, nilai W ini menunjukkan lebar distribusi. Nilai sekitar 11 nanometer untuk rata-rata 92 nanometer itu termasuk cukup baik. Artinya, untuk variasi ukuran partikelnya tuh tidak terlalu jauh melenceng dari rata-ratanya. Kemudian, untuk akurasi fittingnya itu ada di 0,88196. Angka ini masih tergolong baik ya teman-teman dan bisa diterima gitu. Alasan kenapa tidak mencapai 0,99 karena ada beberapa batang histogram di sisi kiri dan kanan yang sedikit keluar dari garis merah nih yang ini. Tuh. Ini juga ya. Keluar dari garis merah yang kurva Gaussian-nya ini. Oke, teman-teman, mungkin dicukupkan ya untuk langkah-langkah pembuatan kurva histogram untuk mengetahui distribusi ukuran partikel dan morfologi partikel dari hasil citra SEM yang telah dilakukan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Dadah!